Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mini riset yang berjudul Amanah yang beranggotakan Sranti Wecaningsih, Adelia Mega Utami, dan Vina Dematul Silvi. Tujuan dari mini riset Amanah yang pertama adalah untuk mengetahui pemahaman tentang amanah. Yang kedua, mengetahui perilaku mahasiswa seperti apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam amanah. Yang ketiga, mengetahui hasil seberapa amanah mahasiswa terhadap di sekitar. Yang terakhir, menghasilkan grafik di mana angka indeks mahasiswa. Definisi amanah merupakan sebuah sifat dalam hati seseorang yang membuatnya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, walaupun dia mempunyai kesempatan luas untuk melakukan tanpa ada orang yang akan menuntutnya. Amanah atau amanat adalah apa yang dipercaya kepada seseorang, baik berupa perintah atau larangan, atau sesuatu urusan mengenai masalah agama atau masalah dunia. Menjaga amanat atau kepercayaan adalah sebuah sikap dasar yang terpuji dari setiap muslim, yang bersumber dari akidahnya dan menjadi indikator dari kebenaran dan kemuliaan tujuan hidupnya. Dalam pandangan seorang muslim, amanah dalam pengertiannya yang hakiki adalah sikap jiwa yang mendorong lahirnya perilaku yang konsisten dalam mengemban kewajiban dan tanggung jawab dalam segi kehidupan. Etimologi amanah. Amanah berasal dari kata kerja amana ya'munu yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah merupakan kejujuran atau hal yang dapat dipercaya. Lawan amanah adalah khianat. Orang yang dapat dipercaya yaitu Al-Amin. Ayat Al-Quran tentang amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyampaikan amanah. Ayat mengenai amanah yang pertama terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita memelihara amanah. Ayat mengenai amanah yang kedua terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 dan surat Al-Ma'arij ayat 32. Al-Mu'minun ayat 8, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-Ma'arij ayat 32, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan amanah yang harus kita pikul selama di dunia. Ayat tentang amanah yang ketiga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kita yang mengkhianati amanah. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Anfal ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Hubungan dengan pertolongan Allah. Amanah terhadap Allah artinya kita harus taat akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah adalah Sang Kholik, pencipta segala yang ada di dunia ini. Itu sebabnya manusia memiliki amanah terhadap Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Manusia harus amanah terhadap semua yang sudah Allah anugerahkan kepada manusia.
Hal ini seiring dengan firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Quran Surat An-Anfal 27. Definisi pendapat ulama. Yang pertama, Abu Al-Baka Al-Kafumi mengatakan bahwa amanah adalah segala kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba, seperti sholat, zakat, puasa, bayar hutang, dan segala kewajiban yang lain. Yang kedua, Muhammad Rashid Ridha mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanahkan kepada orang lain, sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran sama sekali. Yang keempat, yang ketiga, Fakhr-al-Din Al-Razi berpendapat bahwa amanah adalah ungkapan tentang sesuatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan bahwa secara kasat mata, amanah adalah segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, baik terkait urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, sehingga syariat Allah adalah amanah. Yang kelima, Al-Qurtubi, segala sesuatu yang dipikul atau ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan, di mana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya. Berikut merupakan indikator amanah dan tabel dan grafik amanah mahasiswa kelas A. Lalu berikut ini merupakan rincian beberapa indikator dalam setiap pemilihan data. Kesimpulan, amanah adalah mempunyai arti jujur atau dapat dipercaya. Menurut bahasa, amanah dapat diartikan dengan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah terjadi di atas ketaatan, al-wadiyah atau titipan, ibadah, dan atsikah, kepercayaan. Perilaku yang sangat berat untuk dilakukan karena orang yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Adapun manfaat amanah yaitu orang yang memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kita mampu melaksanakannya dengan baik. Sekian presentasi mini riset dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.